Video kali ini akan mengulas secara mendalam jaringan bisnis Yahudi yang berkembang di Indonesia. Apa saja jaringan bisnis itu dan bagaimana cara mereka menguasainya adalah pembahasan yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Fakta dan data akan kami sajikan secara detail di video ini. Yuk kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Kabar Langit, membicarakan sepak terjang kaum Yahudi di dunia ini, kita seakan disuguhkan pada sebuah film epik yang menggambarkan bagaimana kecerdasan luar biasa dipadu kejahatan luar biasa yang menyatu dalam diri manusia. Kaum Yahudi adalah sebuah kaum yang memang diberi kelebihan tersendiri oleh Allah dari kaum lain. Lihat saja, berbagai Nobel yang dianugerahkan di dunia ini didominasi oleh orang keturunan Yahudi. Berimbang dengan hal itu, berbagai kejahatan dan bencana kemanusiaan terberat ternyata juga dilakukan oleh kaum Yahudi dari dulu hingga saat ini. Anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 122, dalam ayat tersebut Allah mengatakan bahwa kaum Bani Israel, atau kita sebut juga kaum Yahudi, memang sengaja diberi kelebihan oleh Allah. Disebutkan juga di surah Al-Baqarah ayat 40 dan 47 yang intinya Allah memang sengaja melebihkan anugerah untuk kaum Yahudi ini dari kaum yang lain. Karena berbagai anugerah kelebihan inilah akhirnya kaum Yahudi kebanyakan adalah sosok yang jago dalam segala hal. Tak dapat dipungkiri saat ini kaum mereka menguasai hampir semua bidang kehidupan mulai teknologi sampai makanan termasuk di negara kita. Saya jamin Anda akan terkejut jika mengikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita masuk lebih dalam, akan saya urai dulu siapa yang berperan besar dalam dunia bisnis di Indonesia. Secara kasat mata jelas etnis Cina yang banyak berperan. Etnis Cina punya kelebihan dalam hal keuletan dan kecerdikan dalam berbisnis. Selain itu mereka mudah berbaur dengan masyarakat dimanapun mereka berada di dunia ini, termasuk Indonesia. Lalu bagaimana dengan kaum Yahudi? Berbeda dengan etnis Cina, kaum Yahudi justru mempunyai kepandaian yang kuat dalam membangun sistem jaringan. Mereka kaum Yahudi bisa membangun jaringan kuat, tapi hanya untuk kalangan mereka. Akibatnya pergerakan bisnis kaum Yahudi ini menjadi tak terlihat sebagaimana etnis Cina. Kaum Yahudi yang menjalankan bisnis di Indonesia lebih dikenal sebagai pengusaha Eropa atau Amerika, padahal sebenarnya mereka adalah keturunan Yahudi. Itulah kecerdikan dan strategi mereka. Jaringan bisnis yang dimainkan kaum Yahudi di sebuah negara termasuk Indonesia menggunakan 3 strategi, yaitu membeli saham, kerjasama bisnis, dan mendirikan cabang bisnis. Bahkan mereka bisa melakukan berbagai cara untuk bisa menguasai saham sebuah perusahaan, termasuk dengan cara licik. Untuk mengetahui bagaimana cara licik mereka menguasai saham perusahaan di Indonesia dengan harga super murah, ada baiknya kita menengok sejarah kelam krisis ekonomi 98 dan siapa yang berperan di balik krisis tersebut. Saya mengajak Anda kembali ke peristiwa krisis ekonomi 98. Karena saat itulah pengusaha kaum Yahudi bisa memperoleh keuntungan sangat besar dan bisa mencaplok kepemilikan banyak perusahaan di Indonesia dengan mudah dan murah. Bicara tentang krisis ekonomi Indonesia 98, tidak lepas dari sosok penyebab krisis tersebut, yaitu George Soros. George Soros adalah seorang miliarder keturunan Yahudi yang berkebangsaan Amerika Serikat. Perusahaan investasi global Quantum Group of Funds adalah perusahaan miliknya yang telah beroperasi sejak tahun 70-an. Krisis ekonomi yang menghantam negara Asia termasuk Indonesia saat itu adalah akibat ulah perusahaan ini. Bisa dibilang saat tragedi tersebut terjadi, di mana negara-negara Asia mengalami kebangkrutan, George Soros justru meraup keuntungan. George Soros bersama jaringan pengusaha Yahudi lainnya yang didukung modal tak terbatas berhasil membuat ratusan perusahaan Asia dalam berbagai bidang bangkrut dan akhirnya menjual saham mereka. Video kali